Halo guys, ketemu lagi sama gue di We Walk the Talk Coffee Podcast. Serius namanya gitu, Mas? Iya. Bingung gue habis cari namanya, Ri. Jadi ya yang gue inget aja lah sama si bapak itu kan. Lu fansnya? Enggak juga sih. Oke guys, kenalin ini namanya Muhammad Fakhri, juara apa Ri lu? Gua juara Indonesia Brewers Cup 2019. 2019. Udah lama. Udah lama. Tapi lebih lama Mas Dodi kemarin sih. 13 tahun. 13 tahun, Ri. Ri, gue mau mulai nih, Ri, dari soal kompetisi nih, Ri. Apa tuh, Mas? Nah, pengalaman lu dari di tingkat regional, nasional, sampai internasional gitu ya. Lu melihat dari misalkan peralatan, workflow, sistem kerja mereka kompetisi ini itu sifatnya inklusif nggak sih menurut lu sejauh yang lu alami gitu? Kalau zaman-zaman dulu, kalau menurut gue di zaman-zaman dulu tuh masih inklusif tuh, Mas. Jadi kayak lomba ini buat semua gitu. Gue masih ngerasain banget ya kayak gue aja bisa compete gitu. Tapi menuju era-era baru nih, apalagi era menuju tahun 2026 ini kan ada peraturan yang diubah ya. Sama World Coffee Event-nya gitu, kayak apa open service yang biasanya kita boleh pakai grinder sendiri, harus pakai grinder dari panitia gitu. Sekarang. Nah kayak gitu kan, kalau dulu kan kayak kita berlomba-lomba tuh kayak, wah si ini menang pakai hand grinder, kayak dulu kan saya menang pakai hand grinder, Mas. Dulu saya menang pakai hand grinder, ketika yang lain pakai apa Ike, pakai apa gitu. Jadi kan jadi sesuatu hal yang bisa menjual kan. Wah, gua menang dengan pakai alat manual gitu. Atau kayak kemarin ada teman kita atau yang pas terakhir saya kompet itu ada yang dia masuk final pakai corong. Nah, itu kan maksudnya itu kan rame ya, seru ya. Nah, tapi sekarang kan ada peraturan open service wajib pakai grinder dari panitia. Yang otomatis grindernya aja harganya mahal banget. Nah, itu kan jadi mengurangi inklusivitasnya kalau bagi gue pribadi ya. Tapi untuk lombanya sendiri menurut gue masih lebih ramah daripada lomba Barista Championship sih. Oh, kalau yang brewer nih ya lebih ramah. Walaupun masih lebih ramah lagi Kapteser ya. Masih lebih ramah lagi Kapteser kalau menurut gue. Kalau sendok diatur juga gimana tuh ya? Nah, iya. Kan kita nggak tahu tiba-tiba sendok wajib pakai punya sponsor. Tapi ya semal-malnya sendok berapa sih, Mas? Paling di bawah 1 juta lah gitu kan. Gak mungkin mahal, masih aman lah itu. Jadi bisa dibilang akhirnya itu berarti penyeragaman juga dong, Ri, akhirnya. Ya benar. Karena kan kayaknya mereka terinspirasi dari World Barista Championship juga kan. Ya. Kayak WBC gitu kan wajib pakai grinder panitia ya. Supaya semua penyeragaman gitu. Cuma akhirnya keasikannya si Brewers ini kita bisa bermain-main di ranah-ranah yang kita pakai alat murah bisa menang. Nah itu kan udah nggak bisa lagi, Mas. Kayak Brewers yang kayak gua nih, yang independen gitu, yang bukan terikat perusahaan gitu, kan otomatis kan kita selalu nyari kalau kita bisa compete dengan cara yang murah, kenapa harus pakai cara yang mahal gitu kan. Nah tapi ketika kayak gini kan mau nggak mau dekat-dekat hari nih, umpama saya ikut buat di tahun depan, saya harus nyari grinder yang ada nggak pinjaman atau enggak, ada nggak teman yang punya gitu atau enggak. Biasanya kita bisa ke distributornya kan nyobain gitu. Tapi kan nggak efektif buat nyari performa kopinya itu kalau kita punya grinder itu sendiri gitu. Nah itu sih. Jadi dampaknya ke kreativitas peserta juga ya terpengaruh dong mau nggak mau ya. Apalagi kan ada peraturan baru tuh wajib. Dulu kita ngegiling di belakang boleh, Mas. Sekarang harus ngegiling di panggung. Jadi otomatis kan si sponsor pengen alatnya difoto bareng peserta. Iya kan? Kalau peserta yang punya nama bagus, semua mah contoh teman kita Rian Wibawa kan namanya harum tuh. Terus difoto bareng alat itu kan ini gratis. Ya benar-benar. Sekalian. Gitu, Mas. Itu menurut lo suatu bentuk kemunduran atau kemajuan buat kompetisi? Wah, dari peserta dong. Kalau dari perspektif peserta gitu ya. Kita kan terlepas perspektif penyelenggara, mereka punya alasan, tapi dari peserta gitu. Kalau gua pribadi melihatnya sebagai ini sih, kemajuan untuk bikin peserta tuh lebih ngulik gitu dengan keadaan yang terbatas gitu. Oh, bukan sebaliknya, bentuk kemunduran gitu. Karena kan akhirnya sudah ditentukan, terus tadi drippernya terbatas, grinder juga terbatas gitu. Karena kan pada akhirnya juga orang-orang kan pengen lihat gitu, kayak selama ini kan ada anggapan bahwa lu open service-nya bagus, karena kan semuanya udah lu setting gitu kan. Semuanya udah lu setting di belakang gitu, kayak
lu pilih grinder terbaik, lu pilih kopi terbaik gitu. Tapi kan ketika sekarang alat juga ditentukan gitu, otomatis kan lu nya harus sebagai peserta harus makin kreatif, harus makin berani lebih gila gitu ngambil keputusan-keputusan gitu. Nah, menurut gua di satu sisi memang mempersusah, tapi ini kemajuan buat brewersnya tuh lebih adaptif lagi. Oke. Jadi tergantung peserta menyikapi juga gitu ya. Kalau gua sih pas tahu kayak gitu, ya udahlah terima aja lah. Karena gua percaya teman gua ada yang beli, gua bisa pinjam. Kalau nggak ada yang punya gimana? Ya kayak dari distributor ya. Jadi akhirnya tidak efektif gitu ya. Waktunya banyak gitu ya. Akhirnya kan batas ngulik kita cuma di tempat itu doang. Nggak bisa ngulik di tempat sendiri ya. Kalau nggak punya alatnya gitu. Mahal mas. Yang berkesan Ri dari pengalaman lu selama ini Ri di tingkat dunia kan salah satunya tuh ya kalau gue inget waktu itu sebenarnya karena lagi bicara ngobrol terus gue dengar gitu kan soal ini kopi-kopi yang dipakai waktu itu kan yang di sini kan identik sama gaya wine gitulah atau wine gitulah pas ternyata yang kompetitor di sana pas lu coba kopinya anjrit kayak wine gitu bener gak sih waktu itu lu ngomong kayak gitu? Kalau seingat gua waktu di World itu kadang-kadang tuh kan kita terdapat perbedaan perspektif si flavornya kayak pepaya lu sama pepaya Jepang beda gitu kayak apel kita sama apel mereka beda gitu bahkan kayak kita nyebut overferment nangka mereka nyebutnya strawberry gitu karena mereka nggak punya nangka kan tapi ketika dia ngomong wine pas ada beberapa yang kayak champion waktu di tahun gua kan dari China itu dia memang ada kayak testimoni semacam itulah ketika gua cobain mirip-mirip sebenarnya, cuma versi lebih softnya aja kali ya. Maksud kalau kita kan yang jedar, kalau mereka tuh versi lebih softnya aja gitu. Mereka versi lebih ininya lah. Cuma itu ngebuka juga kayak, wah ternyata yang selama ini kita ada tuh ada juga di mereka gitu. Tapi versi yang berbeda aja gitu. Gitu sih kayaknya kalau gue tuh. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia juga menarik sebenarnya kalau disandingkan di tingkat global gitu ya. Benar, makanya kan kita aja dapat piala mulu kan. Karena kalau di World kan dalam beberapa tahun ini kita selalu dapat piala kan. Dalam berbagai ini ya bentuk berbagai cabang kompetisinya sih ya. Setidaknya dari tahun 2022 nggak ada putus piala. Benar. Itu selalu ada gitu. Selalu ada walaupun cabangnya beda-beda ya. Iya, cabangnya. Kadang barista, kadang brewers, kadang tester, roaster, terus yang latte art belum. Latte art sama sekali belum ya? Latte art belum sama sekali, tapi yang tahun ini kan pemenangnya Josh Roland. Salah satu abang-abangan latte art lah. Oke. Nah, gua menaruh kepercayaan bahwa dia adalah orang Indonesia pertama yang masuk final. Nanti tahun depan nih. Tahun ini mulainya. Jauh lagi San Diego. Lu sendiri gimana rencananya? Kan lu masih dong pengen punya mencapai juara internasional dong. Makanya gue selalu compete kan. Iya. gue udah compete itu berarti yang kemarin 2025 awal tuh ke-6. Tahun ini gue insya Allah ikut. Oke, ikut lagi berarti ya. Ikut lagi. Karena kan kalau gue dengar podcast lu atau wawancara lu baca gitu ya, salah satunya kan lu bilang lu punya nadar kalau pengen buka coffee shop gue harus juara dulu nih. Ya, betul. Finalis lah gitu ya. Makanya sampai sekarang nggak punya toko. Iya, makanya kan repot juga ya. Kalau lu nggak ikut berarti kan nggak punya, ntar nggak buka toko dong gitu kan, nggak buka coffee shop. Pernah sekali buka toko. Ya waktu itu di Samarinda. Pengen nyoba doang di rumah. Tapi Ri, kita berandai-andai. Kalau lu, ya tentu orang lain dan gue juga termasuk gitu ya, sebagai orang Indonesia ya berharap lu juara. Gitu. Tapi ini andai-andai Ri. Kalau lu belum berhasil, berarti lu nggak buka coffee shop dong. Enggak, mungkin gue akan cari kerjaan yang lain. Atau ada kompromi gitu kan. Lu bernegosiasi sama Tuhan gitu, ya Allah, harap maklum lah, waktu itu masih muda gitu. Atau gimana Ri? Kalau gue kayaknya kalau pemain yang nggak tercapai pun gue nggak akan buka sih. Tetap nggak akan buka. Mungkin kalau hatinya melunak ya. Sebenarnya kan yang ketika gue buka sendiri di rumah itu juga agak melunak tuh mas. Jadi agak melanggar janji kan sebenarnya. Cuma karena waktu itu gue harus sebulan di Samarinda dan gue nggak dapat pendapatan, yaudahlah gue gas saya lah. Tapi karena gue selalu bertarget gitu ya. Kayak gue percaya kenapa gue pengen banget juara dunia karena di masa depan gue udah punya itu. Gitu. Makanya gue selalu berusaha, kayaknya mungkin lah ini. Ya harus jadi makin nambah dorongan ya. Karena selain juara lu juga tadi mau bisa mewujudkan hal yang lu pengen juga kan, buka coffee shop gitu kan. Dan pasti lu pengennya di Samarinda salah satunya ya. Jakarta sih. Tetap malah nggak jadi di Samarinda. Karena itu akibat kemarin pop up atau dari awal juga emang lu tidak berpikir di Samarinda nanti? Gue dari awal memang nggak berpikir akan buka di Samarinda gitu.
Karena menurut gua dari segi market agak beda gitu. Gua jujur gua suka banget market Jakarta gitu. Pertama Jakarta tuh Jaksel aja kita bisa buka semua konsep kan Mas. Lu mau jual geisha doang ada customernya. Lu mau apa? Mau jual gerobakan ada customernya. Lu mau slow bar ada customernya. Lu mau kedai kayak cubung gini ada customernya. Dan orang yang tinggal di Jakarta bukan orang Jakarta, tapi orang yang tinggal di Jakarta tuh pintar milih juga Mas. Maksudnya kan kayak mereka tahu tuh, oh kita mau ini nyebut merek apa ya? Kalau apa dong? Kita mau nongkrong banyak orang nih. Kita mau nongkrong berlima, berenam, reuni teman SMA. Gak mungkin kita milih slow bar. Oh kita ke Tanatap. Mereka ngerti untuk milih gitu. Menyesuaikan gitu ya. Kan soalnya banyak di teman-teman kita di daerah ngeluh tuh. Tempat kecil, gini. Lu berapa orang anjing? Lu gak sadar gitu. Salah tempat kan. Tapi kalau di Jakarta orang sadar akan hal itu. Gue pengen ngopi sendiri, gue pengen menikmati kopi doang. Gue ke slow bar. Gue cuma pengen ngopi sepintas. Ada Jago ID lewat. Gue minum Jago. Nah, yang gue senang dari Jakarta, mereka ngerti itu gitu. Itu yang mungkin nggak di punya daerah gitu. Di Samarinda lah, kayak di Samarinda tuh kayak kemarin gue, Mas ada colokan nggak gitu. Mau pengen main Mobile Legends nih gini. Maksud gue kan ini sobar nggak mungkin lu main Mobile Legends di sini gitu, aneh gitu. Nah kalau di sini kan udah tahu tepatnya gitu. Masing-masing mereka udah sadar gitu ya pilihannya, mau bisnis mana, mereka ngerti sebagai manusia bisa milih. Ya. Mau kerja ada coffee shop di mana yang cocok gitu ya. Kayak orang-orang kan marah-marah tuh banyak tuh kayak di thread gitu. Ini tempatnya banyak perokok gini. Ya lu cari tempat yang enggak. Ada tuh coffee shop syariah nggak boleh merokok sama sekali. Bahkan musik pun nggak. Maksud gue kan, nah di Jakarta tuh bisa gitu, enak, menarik. Makanya jadi ladang sih. Kalau masyarakat Samarinda atau populasi peminum kopi atau pelanggan di Samarinda sudah kayak Jakarta, lu berarti akan buka juga tetap di sana atau nggak peduli? Kalau suatu saat mereka berubah, sefleksibel di sini, gue bakal balik. Karena ya gue pengen menuai di kota gue. Oh tetap, walaupun lu nanti buka di Jakarta, lu tetap pengen menghabiskan masa hidup di sana gitu, di Samarinda kampung kelahirannya. Kampung kelahiran. Oke. Walaupun isinya udah tambang. Isinya sawit tambang. Sawit kalau nggak tambang. Ya. Tapi lebih tertata ya kotanya ya, mau nggak mau ya. Nggak juga. Hancur juga. Oh banjir mulu. Aduh. Nah itu terkait sawit, tambang, kan dari mereka banyak yang punya coffee shop. Oh iya pasti ya. Orang-orang mereka banyak yang bikin coffee shop. Lu jangan-jangan ditawarin juga dong sama perusahaan-perusahaan itu karena lu juara dari orang Samarinda. Wah dulu pas gua habis juara mah investor ya orang yang mengatakan diri sebagai investor pengen banyak banget. Ayo buka kerja sama ayo gini-gini. Cuma ya gua lebih baik gua susah tapi punya gua sendiri daripada gua pakai orang lain gitu. Ya lu kurang suka ya bekerja untuk orang lain. Karena gue sistem juga nggak pengen diatur sih. Oke. Rebel lah. Ya rebel Mas. Ini nih kan tadi lu nyinggung sawit sama tambang gitu ya. Tuh berarti. Enggak dong, kita nggak ngomongin sawit tambang. Nah, kan maksudnya kalau dari orang kopi ya, gue lihat tuh salah satunya nih ya, yang aktif di medsos gitu loh. Ngomongin isu politik tuh salah satunya Luri gitu kan. Bukan berarti orang kopi nih nggak ada yang melek politik ya. Cuma kan beda nih. Obrolan apa istilahnya offline. Kalau lu kan kadang lu emang bikin status lah, sebagainya gitu kan. Nah, apakah itu pengaruh juga karena lu besar di sana, Ri? Kalau gue melihat kenapa gue sering share masalah yang perpolitikan atau segala, karena gue merasa kan kemarin ketika gue juara terus ikut kompetisi berapa kan banyak orang follow gue ya. Akhirnya gue punya platform gitu yang dilihat banyak orang gitu. Dan kenapa nggak gue manfaatin gitu. Dan maksudnya gue juga nggak berharap teman-teman gue melakukan hal yang sama gitu, tapi kayak ya ini kan ego gue pengen share hal itu, ya udah gue share aja gitu Mas. Jadi kayak wah mumpung punya platform walaupun nggak banyak ya, gue lebih senang sedikit tapi militan daripada banyak tapi nggak ngelihat gitu. Makanya gue share mulu, apalagi sekarang ada broadcast channel gitu kan. Broadcast channel gue juga share gitu kayak, pokoknya udah lama nih masalah Aceh nggak ada ininya solusi gitu ya. Nggak sumbangan udah nggak ada. Sumbangan ya. Terus gue share lagi, nih ada nih yang lihat 300-400 orang kan lumayan ya. Gitu sih. Jadi itu bukan sebagai apa tapi sebagai platform aja sih Mas. Oke. Gue punya platform yang bisa dilihat orang banyak nih. Gitu sih. Walaupun dari platform itu juga banyak tawaran-tawaran kerjaan ya. Jadi buzzer? Pernah. Ada pernah. Disuruh main lagi ke rumah. Cuma gue cuekin.
Karena gue nggak mau. Ya, kerjanya lu kan masa politik lu dibeli gitu ya. Iya. Gue sampai sekarang nggak pernah ikut pilkada. Dari lahir. Jadi golput terus gitu ya. Golput terus. Tapi kayaknya mungkin kalau 2029 masih ada pemilihan, gue mau milih. Udah trauma gue. Kalau orang tua lu, terutama almarhum ayah itu nggak mempengaruhi lu untuk terjun di politik. Kan almarhum bapak itu politik banget tuh orang itu. Nah, itu yang malah bikin gue emang gak mau masuk politik. Karena kayak gue beranggapan bahwa kan dua-duanya ibu sama bapak tuh awalnya semua PNS kan. Iya. Anaknya dua gak ada yang PNS, Mas. Jadi kami memang mau keluar dari lingkungan PNS itu ya. Karena kan kalau di kota gue di Samarinda gitu kan kayak pokoknya gue nakal nih. Anak siapa kan kayak gitu dibawa. Iya, anak ini masuk. Nah, kalau di Jakarta enak nih. Kalau di Jakarta gua ngaco nih. Iya. Paling Fahri mah anjing enggak jelas gitu. Gua aja disalahin. Enggak bawa orang tua. Orang tua enggak bawa. Nah, itu yang bikin gua seneng Jakarta tuh. Iya. Kayak lu tuh umurnya sama banget gini. Nah, kalau di Samarinda atau di daerah mana? Lu gara-gara bapak lu ini ya. Kayak gitu-gitu. Kalau di sini kan kayak ya, gua yang salah, gua sendiri yang berjawab gitu. Jadi lu bisa bebas lah ekspresif ya dibanding di sana ya. Takutnya kan jadi dosa jariah. Anjay, dosa jariah. Oh, politis banget nih Bang Fahri ini kan. Kalau di ini ya kan. Enggak lah. Platformnya. Nah, lu kan terkait platform tadi nih, Ri. Salah satunya kan gue lihat juga lu berbeda nih ya. Di Instagram sama TikTok. Gue lihat di TikTok lu sangat pendidik sekali. Tendik kalau kata anak sana, pendidik. Kan biasanya orang tuh mirroring gitu ya. Satu konten di Reels, ntar di mirror ke ini kan. Kalau lu kan gue liat tuh berbeda ya. Kalau di TikTok tuh lu konten lu bener-bener karosel, semua isinya teks, edukasi tentang itulah, tentang inilah. Ya tentang penyeduhan lah ya. Ya semua tentang penyeduhan kalau terkopi. Kalau di Instagram lu kan macam-macam tuh isinya kan. Ya itu lu kenapa melihat jalur mengedukasi di TikTok bukan di Instagram atau di keduanya? Kenapa lu milih di TikTok? Pertama, orang Instagram pasti udah merasa pintar-pintar semua. Oh gitu. Enggak, karena kalau di Instagram kan image gue udah terbentuk sebagai seorang yang dari dulu lah sebelum gue jadi champ juga, orang yang keras lah, orang yang gini lah. Sedangkan ketika kita pindah platform kayak TikTok gitu, gue kayak orang baru gitu. Maksudnya nggak ada yang tahu kalau gue itu champ, nggak ada yang tahu kalau gue itu punya gelar, punya piala, ada beberapa gitu, nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak, wah ini kesempatan gue nih jadi vari yang baru atau vari yang berbeda gitu. Itu kan juga bisa diterapkan di teman kita, Mas. Ya. Aga kan juga. Agak pakaian ya kalau di. Nah, kalau Aga kan mungkin kalau di IG tuh kerjaan ya. Ya. Tapi kalau ketika di TikTok dia jadi diri dia kalau menurut gue ya. Dia memperhatikan penampilan. Ini OTD gue hari ini. Nah, itu kan karena yang kenal dia di TikTok gak sebanyak yang dikenal di IG kan. Nah, gue sebenarnya terinspirasi dari dia gitu. Oh, gak apa-apa ya jadi pribadi yang berbeda di dua platform yang berbeda gitu. Makanya pas gue coba, gue kan orangnya dikenal keras, ngomong sembarangan. Gimana kalau gue jadi orang yang share ilmu gitu ya? Udahlah, cobain aja. Udah berapa lama tuh? 6 bulan nih. 6 bulan. Apa aja tuh yang lu alami tuh dinamikanya? Gue kan kadang-kadang kalau udah sebelum tidur atau apa gitu, kan sekarang di TikTok tuh banyak barista yang live. Iya. Banyak barista yang live. Oh, lu nge-live berarti? Enggak, gue nggak nge-live. Oke. Gue nonton live mereka. Oh, nonton live mereka. Nonton live mereka terus gue komen gitu kayak, kopi masih. Kalau mau dia orang barista Jawa, kopi masih. Mantap Mas, kopi malam. Dan mereka nggak kenal gue, Mas. Oke. Ya karena mereka yang live ini barista-barista yang mungkin yang di pinggir jalan atau barista-barista mungkin yang kedai kecil gitu. Jadi gue bisa dapat interaksi yang berbeda dari biasanya gitu. Gitu. Karena kalau di IG gini, gue mau masuk, paling murah. Udah tahu gitu orang-orang langsung berbeda sikap lah. Tapi ketika gue di TikTok tuh kayak, ya orang nggak tahu siapa nih? Oh, Fahri Murad. Oke Mas Fahri Murad, terima kasih sanjungannya gitu. Udah gitu doang gitu. Iya, gitu. Kalau di IG beda. Wih, ada Mas Fahri. Wah. Mas mau nanya dong ini. Tapi kalau di sana tuh kayak bodo amat. Makanya gue seneng tuh. Wah, jadi Fahri yang berbeda nih gitu. Jadi lu bebas gentayangan ya kalau di TikTok ya. Ngeliatin cewek-cewek kan bersih-bersih. Waduh. Nah, kalau kan lu sempet tuh cerita kalau di IG misalkan
kadang lu suka kesel sama orang, bang minta resep gitu kan, bang minta ini gitu kan, malas kata lu kan, maksudnya nggak mau nyari tahu tapi langsung minta beres gitu. Nah di TikTok apakah seperti itu populasinya? Kalau di TikTok, kalau di TikTok gue masih mau jawab lah. Karena di TikTok tuh bener-bener orang awam. Karena lu juga ditambah mereka juga kenal lu gitu ya. Oke. Kalau ini kan kayak mereka tuh pengen tahu banget, kayak mereka pengen tahu banget apa yang gue lakuin di kompetisi kemarin gitu. Kayak apa kopinya gini. Tapi kalau di TikTok ya mereka nanya karena mereka penasaran aja gitu. Jadi kayak penanyanya pun beda gitu mas. Makanya kalau mau main di TikTok masih gue jawab. Kalau pertanyaannya nggak kayak menyuruh ya. Ya. Makanya lu lebih akhirnya jadi senang banget ya. Buat edukasi di sana ya. Gue juga kaget, ini lebih edukatif nih di sini nih dibanding di IG nih. Kalau itu gue share, gue mirroring ke IG, teman-teman gue pasti kaget. Iya. Apalagi teks semua kan. Iya. Masanya kan nulis gitu ya, gitu kan. Berapa slide. Yang paling susah tuh pencarian kalimat yang mudah dipahami orang awam. Nah itu, semua kan. Ini pasti lebih usaha ya dibandingin kan. Kalau mau main di IG kan kita bisa pakai kata-kata yang susah gitu. Iya. Kayak extraction, agitation gitu lah. Kalau di sini kan kayak adukan. Lo akhirnya menyesuaikan. Bahkan gue sampai nyari di kayak kalau di Google tuh kata baku dari ini apa gitu buat mempergampang gitu. Jadi komunikasi lo juga kemampuannya nambah dong ya akhirnya ya. Gue jadi merasa kayak bikin space. Jadi kayak zaman sekolah lagi, zaman kuliah lagi. Kalau apa sih istilahnya kalau nulis yang bagus? Maksudnya kayak kita nulis tuh nggak singkat-singkat gitu. Efektif, efisien? Kayak ada gentleman writing atau apa? Jadi paham lah. Jadi kayak istilah kan selama ini kan kita kalau mau main di sosial media tuh katanya disingkat-singkat. Iya. Tapi kalau ini dia benar-benar nulis kayak textbook gitu loh. Iya aja lah. Nah itu katanya kalau di Twitter atau di tweet gue pernah baca ini mencerminkan orang yang berpendidikan. Anjay. Emang bapaknya berpendidikan bang. Alhamdulillah. Tapi gue nggak sebanyak lu. Nah, jadi itu ya pengalaman lu di TikTok tuh, makanya lu jadi terdorong juga ya mengedukasi ya dibanding di IG gitu ya. Nah, berarti yang ngomong tanya lagi ini Ri, soal apa? Lu ngelihat peluangnya gimana tuh jadinya? Bukan peluang soal ekonomi ya, tapi kayak gini loh. Soal kan kopi nih kita pengen maju gitu ya, dan kita bisa bilang udah maju lah, tapi kan standar maju tuh selalu beda-beda terus orang ya. Terus kalau desain sama, kalau kita nggak puas selalu belum gitu. Nah, lu akhirnya selama ini berinteraksi lebih senang mana nih sama follower lu di TikTok atau di IG akhirnya? Kalau gua pribadi senangnya masih di IG sih mas, kalau interaksi ya. Oke. Karena menurut gua kayak mereka udah paham tentang gua aja gitu. Oke. Karena kan kayak marah-marahnya gua tuh bagi mereka tuh kayak wah, emang Fahri nih gitu. Tapi ketika gua aneh-aneh di TikTok tuh kayak wah, kenapa nih? Beda nih gitu. Makanya gua interaksi yang gua masih senangnya masih di IG sih. Di IG. Lagi kan kayak ada broadcast gitu kan. Broadcast itu kan yang monolog. Jadi gue ngobrol sendiri gitu-gitu. Nah itu kan banyak yang ngeliat mas. Nah itu kan ya karena mereka udah paham sama gue gitu. Nah gue karena udah lama sih ya. Dan gue kan kayaknya di antara orang kopi kayaknya paling aktif dari broadcast channel dibandingin yang lain gitu. Kalau yang lain kan bisa nge-share produk gitu. Kalau gue omongin apa ya gitu. Mumpung yang masuk di situ 1.800 orang, jadi ya lumayan lah. Pokoknya lu memanfaatkan platform aja gitu untuk kampanye, untuk berbagi. Ya, soalnya kan kayak gue sadar platform gue nggak sebesar teman-teman yang lain gitu. Jadi ya platform apa yang ada gue manfaatin total aja. Ya berbeda mungkin kayak Miki, Coco gitu. Pasti kan platform mereka lebih besar kan. Nah gue ya udah agak gitu yang platform lebih gede gitu. Ya kalau gue manfaatin yang ada. Apalagi kan semenjak gue nggak podcast lagi tuh, platform gue kan berkurang juga tuh. Ya udah gue fokus ke sosial media aja gitu. Mas belum pernah masuk podcast gue. Udah dong. Yang sama Mas Yudis. Kalau yang dulu, belum Kipo ya? Kalau yang Kipo. Kalau yang dulu kan Temu Rama ya. Kalau Temu Rama versi Spotify pernah kan? Iya. Yang kalau yang Mas Yudis belum. Kapan lagi tuh ada? Ini lagi hiatus atau gimana? Sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Nah, Ri, slogan lu atau kampanye lu yang paling populer kan salah satunya adalah atau berapa ya? Lu ada berapa sih? Tapi yang gue pengen ini deh. Anyone can brew. Nah, itu lu bisa jelasin tuh, Ri. Maksudnya apa, Ri? Mas pernah nonton Ratatouille? Film Disney? Lupa gue. Yang tikus bisa masak.
Oh, belum kayaknya, belum. Ada kan yang tikus bisa masak karena dia terinspirasi dari chef namanya Chef Gustav. Chef Gustav tuh ngomong anyone can cook. Oke. Jadi si tikus ini ya namanya tikus gitu. Wah, chefnya aja ngomong anyone can cook. Berarti gua nih tikus bisa masak nih. Saking kuatnya si slogan anyone can cook, si tikus aja mau masak gitu, Mas. Nah, di situ kan gua, wah, menarik nih. Cooknya kita hapus ganti brew gitu. Karena kan gue juga yang awal-awal tahun-tahun gue pindah ke Jakarta itu 2015 ya. Ya. 2015 gue pindah ke karena S2, terus kan gue suka keliling coffee shop gitu. Gue pernah di awal-awal gue belajar keliling tuh terutama gue suka keliling sendiri. Pernah gue kayak pengen belajar, nanya lah ke coffee shop itu lagi duduk di bar gitu. Mas, enak nih gimana cara buatnya? Yo, Mas minum aja lah. Ngapain sih pengen tahu gitu. Maksud gue kan ya semua orang berhak kali tahu bisa nyeduh gitu, dan itu yang bikin akhirnya anyone can brew gitu. Dan itu juga inspirasinya gue pengen lebih jauh karena gue juga sebagai disabilitas kan, disabilitas bisa ikut kompetisi yang bisa kompetisi umum, orang yang umum, gue bisa dapat peringkat bagus, berarti kan nambah lagi tuh anyone can brew-nya tuh. Orang disabilitas aja bisa nyeduh dengan baik gitu. Nah berarti kan wah bisa lagi dipakai gitu. Itu sih Mas, tujuan anyone can brew. Inspirasi dari film Ratatouille. Film itu ya, inspirasi. Sempat ada coffee shop namanya anyone. Itu duluan lu apa duluan? Duluan gua. Oke. Gua ingatnya Mas Willy Satwa ngirim ke IG. Ini coffee shopmu? Enggak Mas. Karena slogannya itu ya. Tapi anyone can brew terus apa gitu? Yaudah Mas, biarin aja. Kan tujuannya anyone can brew kan buat semua ya, berarti buat slogannya buat semua gitu. Ngapain gue ngakuin slogan? Tapi apakah berarti kalau anyone can brew tuh termasuk nyeduh sembarangan lah? Atau bukan harus sembarangan sih, kadang kita bilangnya sembarangan. Mungkin dia punya cara, intinya gitu lah. Kan di kopi ini kan salah satu yang paling galak ya. Kalau seduhnya kadang suka disalahkan lah, atau suka diatur. Nah itu gimana ngeliat itu? Kalau gue ngeliatnya kayak, kita pun semua awal dari kebegoan itu Mas. Kita ngasal, kita kayak sosokan. Dulu kan kayak kita pernah, mungkin semua orang pernah merasakan lah, gimana kalau daripada kita tumpuk dua gitu, gimana kalau kita tubruk terus gini gitu. Semua tuh awal pasti bego Mas. Jadi ketika gua ngomongin anyone can brew ya terserah lu mau nyeduh kayak gimana, tapi kan lama-lama nih ntar lu teredukasi juga kan. Apalagi di era yang sekarang ya. Banyak sumber informasi. Termasuk kopinya kah? Kopi. Misalnya kalau gua nubruk kapal api, nah itu termasuk ngebrew nggak buat lu? Dalam slogan itu? Kalau dalam slogan gue masih yang kopi yang beginian sih. Jadi kalau Mas bilang specialty coffee. Jadi tidak seinklusif itu berarti ya? Iya. Jadi ada batasan-batasannya. Karena kalau dibilang kalau lu nyeduh kopi saset, anyone can brew ya semua orang juga bisa nyeduh dalam konteks itu kan. Kalau nggak specialty tapi misalnya tetap biji gitu? Gue masih terima. Masih masuk dalam brew yang tadi. Oh ya, roasted beans, roasted bean gitu ya. Kan masih banyak tuh yang roasted bean juga kan grade-nya gitu. Ya, selama itu mereka nyeduh dengan alat-alat dan sebagainya ya gue masukin lah ke dalam slogan gue itu. Nah, kalau tadi nyinggung soal ini ya, soal disabilitas gitu ya. Kan gue juga inget lu selalu bilang menjadi pintu gerbang. Bener ya istilahnya ya? Waktu itu lu bilang pintu gerbang kah? Lupa gue. Pintu gerbang ya. Untuk itu kan untuk kawan disabilitas atau itu buat kompetisi kan waktu itu bilang. Nah yang gue tanya gini nih, itu lu ada pernah tegangan nggak sih Ri? Kan lu peserta untuk lomba nih kan menyeduh. Bisa yang sama, lu juga menjadikan diri lu sebagai simbolik gitu ya, untuk mewakili suatu kaum ya. Itu ada tegangan nggak? Kan ya gue pengen nyeduh aja nih, tapi di sama lu punya beban itu juga gitu. Kayak ini kan kayak kasus tadi kayak lu melakukan kekeliruan, kalau di Jakarta biasanya sepahari, kalau di Samarinda, anaknya si Anu nih gitu. Nah, itu lu punya tegangan kayak gitu nggak akhirnya? Gue kurang paham maksudnya tegangan gimana. Ya, kan lu nyeduh biasa, misalnya nyeduh aja lomba gitu. Kalau lu kalah ya udah kalah. Lu pahari nih. Nah, tapi kan lu juga memosisikan diri lu sebagai ini kan simbol itu kan, di pintu gerbang gitu. Nah, ketika lu kalah itu juga ada rasa itu nggak? Aduh, gue berarti ya tadi
lu kan jadi representasi. Oh iya, kalau menurut gua nah kenapa gua bingung karena gua nggak pernah merasakan hal itu mas. Oke. Terkait apapun hasilnya, ketika gua udah berada di panggung itu menurut gua udah mewakilkan gitu. Oke. Karena kan awalnya gua nggak tahu ya, apakah sebelum gua ada disabilitas yang pernah naik ke panggung nasional gitu atau masuk berani ikut kompetisi kopi, kan gua belum tahu apakah sudah ada gitu. Terkait apapun hasilnya, itu nggak akan mempengaruhi sama sekali, nggak ada ketegangan yang seperti itu. Ada ya. Ya buktinya kan kayak gue berapa kali kompetisi, gue juga beberapa kali juga nggak masuk final dan sebagainya. Gue berapa kali juga peringkat bawah gitu kan. Tapi yang penting kan yang ketika gue berani ikut itu sudah mewakilkan. Oke. Mewakilkan pintu gerbang itu mas. Dan itu juga waktu itu tahun berapa? Setelah gue kompetisi pertama gue 2018 IBRC pertama gue. Walaupun waktu itu gue cuma peringkat 8 ya, seingat gue di nasional. Itu ada teman-teman dari Jogja, Yakum, yang Difabel Kopi Capable Kopi, gue nggak tahu masih ada apa enggak. Itu mereka nyamperin gue gitu ketika di Jakowik tahun itu gitu. Mas Fahri, kami dari Yakum Capable Coffee gitu. Kami mulai berani nyoba ikut kompetisi nih gara-gara ada Mas Fahri. Berarti kan gue berhasil gitu mas. Ya, walaupun yang terpengaruh cuma 1-2 orang ya. Dan gue juga pernah disamperin barista Sunyi apa ya? Kopi apa yang Sunyi. Kayak mereka nanya, oh kayak kami bisa nggak gitu ikut kompetisi, kan kami nggak bisa presentasi gitu. Oh, gue pernah nunjukin di kayaknya ada kok barista yang pakai bahasa isyarat gitu. Di kayaknya. Nah tapi kan ketika mereka melihat orang-orang seperti mereka nih udah di panggung aja, walaupun nggak menang, itu udah menambah keberanian satu step. Visibility-nya ada. Gitu ya. Wah kita bisa nih gitu, apalagi juara kan. Makanya berpengaruh banget. Makanya gue bayangin ya di nasional aja gue bisa berpengaruh gitu. Gimana kalau di world gue bisa dapat peringkat bagus gitu kayak. Pasti kan bisa ngubah banget gitu. Naik lebih tinggi gitu kan. Ya mungkin akan banyak coffee shop. Kan beberapa teman kita juga udah menerima barista disabilitas ya. Kayak Tuku dan sebagainya kan udah, mereka juga menerima kayak coffee shop Sunyi juga. Ya mungkin kalau di dunia kan juga ada yang Down syndrome dan sebagainya gitu. Ya mungkin ketika gue bisa juara akan lebih banyak lagi yang kayak gitu mas. Gue berharapnya itu sih. Ya. Jadi lu juga emang nggak ada beban ya, nggak dengan dua identitas. Soalnya gitu ya. Gue setiap kompetisi juga jarang jelek. Sombong. Gue 6 kali ikut, 4 kali final. Oke. 4 piala, lumayan. Pertama doang berarti ya yang jelek ya. Pertama sama habis juara. Juara gue Jemawa tuh. Itu berapa dah? 60 ya? Peringkat 60, 50, 60 lupa gua. 60 itu BBRC. Iya, sekarang pertama kali ikut kan. Iya. Itu peringkat 60 dari 92 peserta. Buset. Juara 2-nya Cubung. Ya Allah. Yang presentasinya ya Allah. Dodi Samsura kan ini juri dia. Yang Dodi Samsura sampai nulis, Mas, saya merasa terintimidasi oleh peserta. Cubung. Yang bisa intimidasi juri ya. Intimidasi champion nasional. Champion nasional udah mewakili Indonesia di World. Makanya kayak nggak pernah ikut lomba lagi kali ya. Beban kali dia. Orang jadi udah kaya. Buat apa? Jadi belum kaya, Ri. Makanya masih ikut terus, Ri. Salah satu nyari pintu rezeki. Kali belum kaya, Pak Ri. Ri, gue lupa nih, Ri. Banyak nih, Ri. Contekan dulu lah. Aduh. Tapi lu bikin podcast begini, bikin lu happy nggak, Mas? Happy. Dari lu nya pribadi. Happy. Happy secara apa nih? Dibandingin sama podcast lu yang dulu, lebih happy. Oh, sama-sama happy kok, sama-sama happy. Kan istilahnya ini kan media gitu. Tapi lu yang dulu di podcast yang lu dulu kan lu sangat dosen karena itu kan ada brand. Oh iya. Kalau sekarang kan bebas saya. Kalau sekarang kan jadi diri sendiri aja. Dosen favorit ya. Diri sendiri aja. Ini Ri, apa yang terkait soal ini perdebatan kopi tradisional? Itu gimana Ri? Pandangan lu tentang kopi tradisional Ri? Jadi gimana? Kalau gua ngeliat kopi tradisional itu, gua ngomongin ya. Ya, lu bilang kan biarkanlah kopi tradisional itu ada di tempatnya. Ya nggak sih? Iya benar. Oke. Kayak gue bilang ya udah kayak kopi Talua ya. Ya. Kopi Talua itu Sumatera. Ya. Kopi Talua dari Sumatera. Ya mungkin kalau kita ke sana jadi destinasi kita gitu mas. Maksudnya kan kayak kalaupun kita berharap ada coffee shop yang seperti ini menyediakan itu, kan nggak semua juga peminum itu mas. Ya. Jadi ya sama lah kayak kita makan makanan tradisional yang di daerah-daerah gitu. Ya biarkan aja di situ.
Apa tuh? Kopi jahe. Oh iya siap. Ada deh kopi jahe berarti. Kopi tradisional berarti kan? Cuma ya gue melihatnya kopi tradisional ya semua tuh semua bisa menyenangi itu gitu kan. Semua bisa menyenangi itu, tapi mungkin pasarnya nggak bisa seluas yang lain gitu. Menurut gue hal yang harus dijaga tapi ya tetap di tempatnya aja gitu. Oke. Misalnya kayak Tubung nih, dia punya kopi jahe. Ya dia nggak harus kopi jahe, misalnya dia tertarik sama kopi dari luar kopi khas di daerah gitu. Nah itu gimana kalau dia menyajikan? Terlepas ada konsumen atau tidak, itu dia pengen menyajikan, dia suka. Itu masih oke buat lu. Masih oke. Masuk bahkan kayak Odi, Georgius, sama Miki kan sering membawakan konsep kopi tradisional itu, tapi dibuat versi fusion atau modern gitu mas ya. Yang pertama jangan lupa bang. Apa? The Norit Guy, Mas Dodi. Oh iya benar. Kopi Jos ya kan? Benar. 2000 berapa tuh? 11, 13, 11. Nah, maksudnya emang kita dari panjang juga tuh soal barista kita yang juara pun emang udah ke bawah. Ya bagian itu selalu yang signature itu selalu berusaha mengawinkan tradisional gitu kan. Maksudnya itu sudah dilakukan sejak Dodi gitu. Ya benar. Norit gitu kan ya. Kopi Jos. Nah, tapi kan nggak mungkin areng kan buat di tingkat internasional gitu kan. Jadi digantinya Norit. Ngomongnya sih nggak Norit. Careful Active. Anjay. Kan berarti Mas Dodi. Iya, 2011. Gitu ya. Antara 13 gue lupa lah ya. Yeah. Nah, intinya kan itu dia juara itu gitu. Itu udah lama juga. Nah, jadi sebenarnya itu jadi beban nggak sih buat menurut lo buat misalnya gini, gue pelaku kopi nih, misalnya Cubung pelaku kopi, punya coffee shop kadang gitu. Ketika gue nggak menjual kopi tradisional, apakah itu suatu keliruan menurut lo ketika di Indonesia emang punya banyak kopi tradisional gitu? Apakah itu jadi beban gitu? Maksud gue juga harus sebagai orang Indonesia harus punya dong kopi ini. Nah, lo lihat gitu gimana nih? Kalau menurut gue sih enggak sih mas. Maksudnya ketika kita nggak ada kopi tubruk, nggak ada kopi apa gitu kayak gitu. Ya kalau tadi gue bilang kan, maksudnya ketika lu sebagai manusia bisa milih ya lu tahu ini bukan tempat lu nyari itu gitu. Enggak. Jadi kayak lu berharap ketika lu ke Mas Pepeng gitu keliling kopi ada kopi selain kopi filter gitu kayak kopi talu atau apa ya nggak mungkin kan. Jadi kan lu harus nyari tempat yang menjual itu gitu. Jadi istilahnya nggak semua orang kopi harus punya beban seperti itu ya gitu ya. Maksud gua kan ya kita bagi-bagi tugas. Jadi tugas lu apa, Rik? Tugas gua ngurus orang disabilitas. Enggak. Tugas gua supaya orang lebih nyantai aja. Nyantai. Gue juga kadang-kadang bingung kayak gue di industri ngapain gitu. Kalau lu kan edukator mas ya. Nggak tahu dah. Jadi oke nih yang terakhir kan lu bikin gelasnya sih, mug gitu ya. Ya. Ngesut gitu. Kan lu bilang itu juga berdasarkan ilmu sensorik. Lu bisa ceritain deh, ilmu sensorik yang apa yang lu terapkan di dalam konsep mug itu? Jadi gue selama ini tuh selalu melihat kalau kopi filter yang enak itu ketika diminum berbarengan dengan aromanya juga masuk ke dalam hidung kita supaya menambah kekayaan si kopi inilah gitu. Dan makanya gue bikin dan gue juga melihat yang membuat si gelas itu menjadi bisa berbagai macam rasa itu dari jalur distribusi airnya kan. Kalau kayak gelas-gelas yang melebar kayak gini nih, gelas-gelas yang kayak gini nih, ini pasti kopi akan terasa lebih asam. Karena ketika kita minum dia akan ngebuang liquid ke bagian asam asin. Tapi ketika lurus kayak pesut kan lurus, itu akan fokus di bagian lidah tengah kan yang manis gitu, manis dan si umami dan sebagainya gitu. Jadi akan terasa lebih tebal gitu. Terus kalau gue melihat hal itu dan gue juga selalu berpikir bahwa kenapa gue buatnya keramik bukan kaca gitu ya? Karena liquid kopi kan ringan. Liquid kopi ringan. Ini gue sudah sains kayaknya. Nggak tahu. Jelasin aja. Kenapa wine gelasnya kaca? Karena liquidnya udah berat menurut gue gitu. Gak mungkin lu minum wine di gelas keramik kayak pesut gitu. Kayak anjing ini udah jadi double gitu. Kenapa teh selalu gelas China itu keramik? Karena teh liquidnya
ringan gitu. Ya kopi gue juga ngerasa ringan seperti teh gitu. Jadi akhirnya lu pakai itu keramik gitu ya? Keramik itu supaya dapat feel berat. Jadi ketika lu minum sambil, gue bahkan minta ke Mbak Penny itu, Mbak bisa nggak beratnya sekitar 350 sampai 380 gitu si berat gelasnya. Jadi karena kan di kompetisi kita nyejuk kopi-kopi tipis ya. Supaya feel beratnya itu kerasa, karena kan apa sih namanya, sensory model perception ya. Ketika semua, kenapa makan pakai tangan tuh lebih nikmat? Karena kita udah merasakan teksturnya gitu. Multimodal. Jadi ketika dia megang gelasnya dia udah kepikiran, oh berat nih. Pas kopi dia minum geisha yang ringan tuh jadi keikut berat gitu mas. Nambah persepsi terhadap mouthfeel body lah kalau kita orang bilang. Jadi lu akhirnya komunikasikan tuh ya ke tim produksi gitu. Kenapa warna pink? Karena pink kan ada udah banyak penelitiannya kan terkait dengan si sweetness ya. Nambah intensitas. Karena kan kayak lu akan susah nyari hal negatif dari warna pink. Apa hal negatif dari warna pink? Nggak ada gitu kan. Kalau merah mungkin masih darah gitu atau apa. Jadi warna pink tuh aman, putih tuh netral. Gue sekarang bikin warna baru juga gitu. Kuning. Itu buat kopi-kopi lokal kita gitu. Karena kan kopi-kopi lokal kita kebanyakan spektrum flavornya kan kuning ya. Ada alasannya itu? Ada. Pilih kuning selain spektrum flavor sama bright. Itu kan kalau ngeliat warna jeruk, warna kuning apa segala itu kayak wah ini udah pasti bright. Walaupun kita belum nyobain. Oke. Jadi mata yang main. Gitu. Jadi main di visual gitu ya akhirnya salah satunya ya. Kalau nama tuh awalnya nggak disetujuin sama Mbak Penny. Yang pesut. Mbak namanya pesut. Mbak Penny ngomong coba dipikirkan lagi. Cuma nggak gue jawab tuh. Terus gue pikir gimana caranya nama pesut diterima. Gue bawa kompetisi, gue peringkat 2 nasional. Tapi pas di persai, this is pesut. Gue tekankan tuh. Ada Mbak Penny nonton, dia nggak bisa ganti nama lagi. Karena udah saya diumumkan. Dan juga kan nama pesut karena hewannya udah langka mas. Hewan di Samarinda udah langka. Gue pengen kalau suatu saat tiba-tiba hilang nih pesut, namanya masih abadi dalam bentuk gelas gue. Tapi lu terakhir udah baca penelitian tentang pesut, sempet gak? Belum. Nah kan dosen gue banyak tuh yang ahli pesut gitu kan ya. Itu mengkhawatirkan sih. Tadi juga masih riset terakhir kok. Apa monitoring di Sungai Makam. Wah jumlahnya tuh kayak sisa 60-an. Iya. Maksudnya kayak lu nggak ada ketemu hal kayak gitu lagi. Miris banget gitu loh. Maksudnya apa? Ilmuwan juga bingung gitu ya untuk bertindaknya gitu ya. Bukan karena jumlahnya sedikit juga, tapi kan terlalu kompleks gitu ya. Pencemaran, ditabrak kapal. Ya makanya aktivitas. Jadi kan emang kalau mau itu selamat ya bener-bener total banget gitu loh. Yang artinya dia butuh dukungan politis juga kan dari pemerintah. Kalau cuma dari anjuran ilmuwan, terus imbauan ke masyarakat suruh jaga perilaku lah misalkan dan sebagainya, tapi kan nanti ada aktivitas ekonomi di luar itu kan yang ketabrak gitu kan. Minimal sebelum sekali tuh ada berita mati mas. Iya. Gue selalu baca tuh minimal dengan bentuk warna udah ungu lah apalah. Makanya kenapa gue, walaupun orang kan kalau mungkin kayak teman-teman kita kayak Rian bikin gelas harmoni mungkin berhubungan dengan rasa kopi yang harmoni dan sebagainya gitu. Gue kenapa gue pesut ya karena gue cuma pengen dedikasikan buat itu aja. Supaya namanya nggak dilupain. Kalimantan soal banyak tuh hewan-hewan yang terancam kan. Pesut. Gue pengen bikin gue pengen bikin gripper masa beruang madu gitu. Beruang madu kan Balikpapan. Tapi beda ya sama honey badger kan beruang madu tuh. Beda kan. Honey badger kan sebenarnya inspirasinya Wolverine. Iya, kadang terjemahnya kan gitu orang honey badger tuh beruang madu gitu. Kenapa honey badger? Karena di akun dia honey badger gitu kan. Itu bukti bahwa nggak takut aja mas. Iya. Walaupun IG gue berapa kali udah mau dihack ya. Oh gitu. Kenapa dihack? Itu share politik gitu. Soal politik. Sama beberapa kali komen tolol. Tapi gue nggak nulis tolol ya. Gue nulis toyoy. Tapi L-nya gede. Tapi I-nya gede. Jadi kelihatannya tolol. Ya entah di akun-akun pemerintah atau apa. Itu memang salah satunya juara gitu, bahkan yang bukan kopi doang gitu ya, juara kopi yang memang kosakatanya ini ya tanpa filter ya. Karena gua tuh pengen beda mas. Beda tuh kemarin kayak gua seberapa kali sih dinasihatin sama Aga kan deket. Gua sama Naga deket. Coba lu grooming kayak berpenampilan gitu yang rapi gitu. Maksud gua enggak, kalau semua orang lihat barista itu harus rapi, barista yang gembel mana? Gua pengen menjadi barista yang gitu. Maksudnya pengen jadi orang kopi yang
dia sepatunya biasa aja, gitu ya. dia celananya biasa aja, dia ininya biasa aja, dia masih pakai motor. Nah gue pengen di part yang itunya, biar beda, biar beda, biar nggak semua tuh mewah. termasuk kosakata ya, kasar gitu ya. Kayak kompetisi tuh, kayak kita ngomong kompetisi lagi lah. Gue paling benci kalau nonton ada apa, Ri bisa lihat anak gue nggak gitu. Anaknya tampil open service, terus teman-temannya di sekeliling, gimana? Udah bagus gitu. Belum bagus anjing. Dia tolak jelek banget. Nah, kalau dipuji tuh orang nggak akan butuh ada yang Ngecut gitu. Butuh ada yang jadi bad cup-nya. Makanya lo ngerasa tugas lu seperti itu ya. Kadang-kadang tuh. Oke, maksud gua ya kalau lu bilang ini bagus, masih banyak yang lebih bagus. Karena kan mereka mungkin segan kali. Mungkin karena faktor, teman gua udah latihan lama nih, masa nggak bagus-bagus gitu ya, kita puji lah gitu. Nah, pujian kan salah satu racun paling mematikan. Tapi tuh nggak ada yang marah sama lu, baik temen deket lu, temen yang ya agak dekat, terus follower dengan sikap lu, kok juara gini sih gitu. Awal-awal sih banyak yang protes ya. Lu kok juara tuh harus dijaga sikap lu gini-gini. Mike Tyson dan yang lain juga jadi juara juga masuk penjara. Tetap juara gitu ya. Tetap juara dan dikenang dan dipuji. Ya udahlah gitu. Cuek gitu ya. Cuek aja kan. Karena kayak kalau ngikutin orang dulu mah gak kelar-kelar. Malah jadi identitas lu juga sebenarnya nih. Iya. Galak gitu. Cubung kan galak. Tapi dulu ya? Cubung sekarang ngondek. Beda lah, Cubung yang sekarang lebih ramah. Kalau dulu kan orang-orang ke Wisang Lama takut, Mas. Itu dia. Sekarang lu lihat Tiger Cup, ibu-ibu banyak, perempuan-perempuan banyak, berarti anak ada yang main. Lu setuju nggak, Mas? Apa tuh? Knock it allowed gitu. Kalau lu ntar di podcast lu dong. Biar ada alasan gue diundang lah di podcast lu. Gue udah lama gak bikin podcast. Nah itu jadi akhirnya karena lu juara, terus lu nggak pengen punya kedai sebelum lu jadi juara internasional, terus akhirnya aktivitas lu di kopi kan selain ikut lomba bikin podcast gitu ya. Bikin podcast, takeover bar. Nah, coaching sesekali. Dari semua bentuk peran itu atau bagian itu mana yang paling lu suka selain nyeduh ya, Rik? Dari kegiatan kopi. Kompetisi sih, Mas. Selain nyeduh dan kompetisi. Kalau dulu yang sering gue lakukan tapi sekarang udah jarang tuh nongkrong kopinya. Okay. Kayak apa ya? Kayak kita nongkrong gitu. Apalagi zaman-zaman dulu 2016-17 lah ya. Zaman cuma ada tempat teman kita yang jualan kopi hitam doang tuh tanpa menu lain gitu. Itu kan apapun bisa diobrolin, Mas. Nongkrong gitu, merokok gitu. Apalagi tapi sebenarnya semenjak gua enggak merokok, semenjak gua berhenti merokok, gua jadi malas nongkrong karena gua enggak ada tujuan lagi. Oke. Karena gua nongkrong itu buat merokok kan, nyari teman merokok, nyari teman ngobrol, tapi ketika udah enggak merokok, gua ngapain nih? Tapi yang gua sukain dari kopi itu nongkrongnya sih. Nongkrongnya ya. Sama kalau menurut gua interaksi orang antara customer sama barista. Itu yang bikin gue terjebak di kopi. Ya, di awal waktu itu kan lo di filosofi kopi terus ke Smith akhirnya. Itu yang bikin gue terjebak. Nah itu yang jatuh cinta gitu banget ya. Kayak bisa ya melayani seperti ini gitu. Enak gak kopinya? Melayani yang casual gitu. Lu berkesan banget tuh ya. Ya kan kalau fine dining kan mungkin bagi kita ya udah formal seperti biasa ya gitu. Tapi ketika kopi gitu, soalnya yang bikin gue terkesima itu kenapa hospitality membuat gue jadi masuk itu. Karena dulu bayangan gue terhadap Jakarta tuh keras. Oke. Lu udah punya asumsi sendiri ya kan, sebagai orang daerah gitu. Ya, wajar. Jakarta itu pasti orangnya galak-galak, orangnya judes-judes, jutek gitu. Cuek gitu kan. Ternyata lebih ramah. Berbeda perspektif. Iya, malah lebih galak, Ri. Ternyata lebih asik gitu. Makanya akhirnya ya itu nongkrong sama hospitality ya. Oke, hospitality suka. Pokoknya interaksi antara barista sama customer gitu. Industri mana lagi yang bisa punya hal ini kan? Ada nggak, Mas? Kalau selain perkopian, sesantai ini gitu. Bar begitu? Sober? Yang sober gitu ya, ya tergantung sih ada tapi industrinya kan mungkin nggak seperti ini ya, nggak lifestyle gitu. Ya mungkin industri burjo. Ya kayak gitu kan.
warteg gitu. Jamur. Warteg jarang. Biasanya yang ngobrol itu masih Warmindo lah. Warmindo lah, yang lumayan banyak gitu kan. Apalagi kalau sudah kenal sama ayah kan. Istilahnya Warmindo tuh sampai Intel juga ada gitu kan. Ya. Terus akhirnya ini, Ri, jadi apa nih yang lu sesali, Ri, dalam karir lu sama ini, Ri? Atau putusan lu, Ri? Kan lu dari psikologi ke kriminologi. Ada nggak penyesalan lu, Ri? Penyesalan gua adalah gua nggak lanjut psikologi. Profesi maksud lu? Ya. Karena kan itu juga sebenarnya yang ketika gua ngomong gua tertarik dengan hospitality interaction center itu kan efek dari ketika gua ke kuliah psikologi. Kuliah psikologi gitu. Ya kita ngurusin manusia gitu, mesin yang buatan Tuhan lah ini. Ya kan? Kalau lu anak teknik mesin kan lu ngurus mesin buatan manusia. Ini kan lu ngurus mesin buatan Tuhan. Ribet banget nih. Nah itu yang bikin gua tertarik kan. Tapi ketika gua kalah sama ego gua yang gua pengen ngerasain UI, gua ambil kriminologi kan. Sampai gua pas udah selesai masuk kampusnya, lulus pun kenapa gua nggak ngambil psikologi UGM? Kemarin kan diterima juga. Ya. Itu sih penyesalan gua selama ini. Tapi kalau suatu saat gua punya rezeki lagi dan umur masih ada gitu, masih panjang, gua pengen lanjut S2. Tapi lu tahu perkembangan sekarang? Udah pernah lu tahu. Jadi tapi lu mau jadi gue sih kayaknya kalau psikolognya atau ilmuwannya, maksudnya jadi S2? Gue kayaknya pengen dua-duanya sih mas. Dua-duanya. Karena gue tetap tertarik sama saya sebenarnya. Ya kan, tapi gue pengen psikolog. Ya, dia terpisah dua kali gitu ya. Sekarang udah buka banyak tuh, udah 19 fakultas kalau nggak salah. Karena yang terbaik kampus lo, psikologi. Ya masih ini ya. Susah nih jawabnya kalau terbaik gitu ya. Challenge. Nah, yang paling populer gitu, misalnya kita ngomong bicara jebolan terbanyak gitu. Itu kan standar UI, Unpad, UGM. Unpad ya? Sebentar, UI, UGM, Unpad. Kalau negerinya tuh secara umum tuh ya. Swastanya tuh YAI, Untar. Ini nggak berurut ya? Karena gue lupa juga. Premier tuh UI, YAI, Untar, terus Atmajaya semua apa Jakarta. Terus Unisba sama lu ya, itu masuk banyak tuh. Terus ya paling populer tuh paling banyak. ITB bukannya ada mas psikologi? Nggak ada. Semua ada. Nggak ada ITB, nggak ada. Psikologi nggak ada. ITB? Ya. Oh tapi masih punya keinginan ya? Masih. Karena gue senang aja kayak ngeliat gedung kampus. Kayak gedung kampus tuh kayak salah satu zona nyaman. Gak tau kalau lu ya. Kalau gue bagi kayak zona nyaman gitu. Nyaman kok. Kan lu tahu kan sering kuliah bayi ini. Karena menurut gue kayak ketika S1 itu terutama ya. Ketika S1 tuh ketika di kampus tuh gue kayak merasa aman. Kayak wah ini mungkin ya ini kerajaan gue nih. Apalagi kalau udah jadi senior. Wah kerajaan gue nih. Pas di UI enggak. Dan pas di UI kan buset teman kampus gue tentara, polisi, kan kriminologi sih ya? Iya. Lah itu dosennya bapaknya Ikitab ya kan? Iya, tidak. Adrianus Meliala. Itu sempat mau jadi dosbing gua tuh. Oh gitu. Cuma pas gua mau ngajukan dia, dosbing lama gua ngubungin. Ini lanjut gak, Ri? Lanjut bang, ya udah lanjut aja dah. Daripada kagak lulus gua lanjut aja dah. Walaupun ganti judul ya. Lancar banget. Tapi lu nggak mau S3 Ri? Enggak mas. S2 ya. S2. Jadi secara jalur juga S2 kan gak lama ya. S3 tuh ya gua ngeliat teman gua disertasi tuh buset ribet ya kayak habis gitu. Sampai ada komiknya kan. PhD itu PhD itu ada komiknya isi stres semua orang. Gua mending S2 banyak-banyak daripada PS atau S3 gitu ya. Gua juga gak ngincer gelar-gelar itu mana. Gua cuma pengen jadi psikolog udah gitu doang. Kalau pengen jadi dosen sih baru ya. Jadi lu pengen jadi psikolog terus sama lanjut lagi ilmu psikologinya gitu ya S2. Nah sekarang dipisah soalnya kan. Gue sebenarnya pengennya itu punya coffee shop yang punya ada jasa konseling. Oke, ya berarti emang psikolog nanti. Tapi kalau dari segi keilmuannya Ri, lu lebih minat mana Ri psikologi Ri? Kan kalau dari segi klinisnya kan di Indonesia tuh paling ada tuh 3 gitu ya. Bukan paling sih, tapi yang ada tuh 3. Klinis, terus pendidikan sama bio tuh kan. Ya. Itu kemudian sisanya ya ilmu lah. Kayak psikometri. Ya. Terus apa tuh sosial, kognitif. Lu lebih suka yang mana Ri?
minatnya deh. Dari skripsi dan tesis aja gue sosial budaya banget. Sosial budaya, jadi psikologi kebudayaan. Iya. Dan gue kan di UGM tuh juga ngambilnya sains buat yang sosial budaya tuh. Oke. Tapi nggak lu lanjut ya? Enggak. Cuma yang di Undip doang berarti kan S1-nya. Pas gue sebenarnya pas dilema tuh pas diterima dua-duanya kan. Kriminologi sama UGM ini. Di UGM ini gue bahkan udah diteleponin sama teman gue yang lulus duluan. Oke. Nih diterima nih gini-gini mah. Lanjut kan nih. Biar apa? Karena dia udah, dia lulus 3,5 tahun, gue lulus 4,5 tahun gitu. Dan dia langsung lanjut S2. Nih diterima piye? Kue ambil lah. Wah, aku pengen pakai jakun nih. Kayaknya asik pakai jakun ya. Jadi gara-gara jakun nih ya, makanya lu jadi milih itu akhirnya ya. Tahu Unmul nggak mas? Mula Warman. Ya. Unmul itu jaketnya warna kuning juga. Ya. Cuma kan jaket kuning gue lebih elit. Ya dari tanah Jawa nih gitu kan. Gue bisa lah pesan stiker We Are the Yellow Jacket kayak. Cuma ya itu shock culture juga kan pas pertama kali masuk tuh. Karena ketika gue di Undip itu yang sangat-sangat Pak, ini kok disuruh manggil bang sama mbak nih. santai gitu ya. Kecuali prof ya. Kecuali prof semua bang sama mbak. Kampus apa ini? Kenapa ke kampus pakai legging? Itu gue kaget. Kampus gue harus rapi mas. Anjing. Culture gue. Gara budaya berarti ya. Ya Adrianus aja kan. Kalau gue ya, set panggil gue. Gue sangar pokoknya. Bagi kriminologi kan premannya FISIP. Ya. Kita mereka aja punya bangku khusus, tangga khusus tuh buat makan di kantin. Kalau ada orang lain tuh langsung diusir. Gua pertama kali makan di situ duduk, diusir. Karena gua merasa kriminologi kan, anaknya satu langsung duduk pas cewek-cewek tuh. Tapi masang-masang muka galak gitu. Oke. Terus tiba-tiba datang teman gua seangkatan, teman karena dia linear S1 krim. Ini S2 krim, nggak apa-apa. Oke. Gua tanya, Mas, masuknya apa, Mas? Ya di sini yang boleh duduk cuma anak krim, Ri. Anjay. Itu anak tuh. Yang di sana tuh anak krim 80, anak krim 90. Buset. Udah ditongkrongin lah. Iya. Angkatan tua-tua juga pada masih nongkrong di Takor, Taman Korea. Jadi lu sebenarnya senang banget ya akhirnya setelah maksud kan lu dari psikologinya, terus lu kriminologi kan lu dunia baru dong. Nah setelah lu menyelesaikan nih, itu benar-benar lu suka akhirnya dengan ilmu itu atau gimana? Suka tuh ketika kuliahnya doang, Mas. Oh, sekarang enggak? Ketika selesai ya udah. Karena kan kriminologi enggak, jujur kurang kepake. Bukan kurang kepake, kebentur sama hukum. Tapi kan bisa tuh, Ri. Kalau lu kriminologi itu psikologi forensik nih. Psikologi forensik turunnya ke dokteran, Mas. Enggak kan macam-macam. Iya. Macam-macam. Kalau lu dari kedokteran kan mesti gini. Yang dokter ya. Nanti yang dari psikolog tuh ini lagi pengen tahu apa secara perilaku bagaimana gitu. Jadi profiling nih. Oh, gitu. Itu baru emang konsentrasinya kan biasanya banyak yang baru kan. Tapi kalau dari ilmu psikologi kepake, Ri. Kepake. Buat kopi, Ri. Oh, buat karir kopi lu, Ri. Karir kopi yang gua pakai itu ini. Lupa gua namanya apa tuh. Psikodiagnostik. Oke. Di bagian apa ya kemarin gua pakai? Mana? Bukan. Gua itu tapi ini masih pseudoscience itu kan, Mas. Grafologi. Oh ya. Gue pernah baca scoresheet yang dikasih juri, gue baca. Oke. Si juri-jurinya. Jadi gue tahu gue harus mau ngapain sama nih orang kalau gue ketemu lagi gitu. Oh, ini orang ternyata begini. Lu pakai grafologi gitu. Karena kan dia nulis tuh satu di bagian bawah itu customer service sebagainya kan dia tulisnya kayak kalimat gitu. Gue tinggal ngebaca kan, oh dia tulisannya begini, gue cek gitu, orangnya begini. Sesuai nggak tapi? Apa? Sesuai nggak? Oh, prediksi. Gue pernah baca tuh Mbak Resi. Tapi sesuai nggak? Sesuai. Walaupun makanya gue bingung ini sudah saya apa gimana ya? Karena beberapa orang masih beranggapan itu sudah saya kan. Tapi yang penting kan buat lo itu kepake ini. Tapi kan karena gue dulu kualitatif ya. Karena dulu gue kualitatif yang sering gue pakai itu sebenarnya prompting wawancara sih. Oke. Ketika gue pengen gali data mengenai kompetisi gitu. Gue ngobrol sama panitia gitu. Itu kepake banget. Wah itu kepake. Kayak mama gue ketemu panitia nih. Mas apa kabar? Wah itu Fahri Murad sih. Gitu. Ngobrol gitu kan. Gue biasanya nanya tuh cuma 2 kata 3 kata gitu. Ntar dia jawab apa, gue tanya lagi. Jadi informasi yang gue pengen tahu tentang kompetisi kejawab. Bermodalkan itu gitu.
Karena dulu kan ya karena dulu kan Kita ada mata kuliah observasi dan wawancara waktu itu. Ya mama gue butuh info banget. Ada Mas Gusti lewat, ngobrol lah gitu, nanya-nanya santai gitu. Keluar tuh yang penting lo ya. Karena gue tahu gimana cara mancingnya supaya gue dapat info gitu. Ya. Walaupun ya beberapa nggak bisa nggak keluar juga info yang gue pengen. Tapi minimal aman lah gitu. Heri, sekarang gimana lo lihat perkembangan kopi ini, Ri? Dari lo pertama kali datang di Jakarta sampai sekarang. Kita ngomong konteks Jakarta dulu aja. Kalau Indonesia kan luas banget gitu ya. Lo lihatnya gimana, Ri? Perkembangannya sekarang, Ri? Kalau sekarang itu yang kayak tadi yang nyambung sama yang tadi yang awal-awal sih Mas. Kayak sekarang itu kan untuk customer Jakarta udah lebih gampang menerima konsep kopi. Kayak dulu tuh gua nggak tahu apalagi kayak lu yang mulai lebih awal gitu. Gua aja 2015 itu kan 2016 gua masih sering ketemu customer tuh apa nih manual brew, apa nih wah kopinya kok gini apa sekarang kan orang bisa minum kan. Apalagi kan sekarang di era sekarang nih di era teknologi yang semakin gila gitu muncul kayak lu ngetrenin satu aja naik tuh ngetrenin satu aja kayak DT latte, magic, terus apa yang sekarang lagi rame itu americano itu kan gampang naiknya Mas. Kalau dulu kan kayak kita tuh dulu kan kita bosan lah teman-teman kita selalu menggaungkan istilah edukasi customer. Kalau sekarang kayaknya udah nggak butuh kan? Udah nggak butuh ya? Karena orang mereka bisa baca sendiri, mereka bisa lihat di TikTok, mereka bisa baca di IG gitu. Bahkan mereka memulai kopi dari rasa penasaran doang apa yang ngetrend gitu. Karena tuh jadi kayak sebenarnya lebih gampang, cuma lebih mahal aja. Itu kan dari segi pelanggan. Kalau dari segi pemainnya, misalnya kayak barista, coffee shop, roaster, gimana lo ngeliatnya? Dulu coffee shop dulu itu adalah hospitality slow bar sekarang. Ya. Paham nggak namanya? Kayak dulu tuh hospitality yang kita dapatkan di slow bar kayak ngobrol sama baristanya, terus ngobrol santai gini-gini. Itu dulu kita dapatkan di coffee shop Mas. Ya, sekarang Coffee shop sekarang tuh lebih formal. Lebih formal. Kalau gue lihat ya, makanya akhirnya muncullah slow bar sebagai pengganti itu. Dulu sebelum disebut slow bar emang begitu istilahnya gitu ya. Kayak dulu kan zaman-zaman agak di Tanah Merah kan kayak, ini keren nih hospitality bar saya gitu-gitu kan. Tapi kan sekarang kalau lu ke Tanah Merah, lu nggak akan nemuin hal yang sama. Apa tuh karena beda generasi kan? Ya beda generasi, terus ya akhirnya kan karena kopi shopnya juga makin besar, lu nggak, ya udah lu ngomongnya sama server yang ngasih lu menu dan sebagainya gitu. Dan akhirnya kan kebentuklah slow bar yang menjadi jembatan. Oh, lu kalau kangen masa-masa hospitality seperti ini ada slow bar nih gitu sekarang kan. Gitu sih kalau gue lihat kalau dari segi coffee shopnya. Coffee shop yang dulu kita sebut coffee shop sekarang udah lebih formal, tapi ada penggantinya. Sebetulnya di slow bar itu. Kalau kopi gerobak mengganti nggak? Kopi gerobak yang kayak jago-jago itu sebenarnya itu. Ya. Dan lain-lain lah itu. Mereka banyak sekarang selain jago. Starling masih ada nggak sih? Starling masih ada, tapi kan itu ranah yang berbeda toh, Starling. Kalau menurut gue itu jadi kayak Starling untuk orang CBD. Oh gitu. Tapi yang masih duitnya kurang. Kalau 8.000 lu bisa minum kopi gitu. Si kopi-kopi gerobak ini. Cuma ya, gue dari awal muncul si kopi gerobak, kan gue ini Mas, gue tim opening Jago, diundang sama Pak Yosi buat nyeduh di Jago itu. Dalam hati gue ketika ngeliat si gerobak ini pasti banyak yang niru, tapi yang bertahan cuma Jago. Oh gitu. Sekarang banyak banget kan, dan banyak yang bertahan juga dong. Tuh udah banyak yang dulu warna-warni Mas, udah kayak Gojek, ada kayak ojol awal-awal tuh yang kayak Gojek aja deh, ojol deh, ada warna ungu dulu, kuning, merah. Sekarang sih hijau doang, sama maksim kuning. Kauf kan juga gerobak dia. Ada gerobaknya juga Kauf. Dulu kan kalau gua tuh pernah lewat sekolah gitu ya. Itu berjejer warna-warni tuh. Dia berkurang kalau ngeliatnya gitu ya. Sekarang yang sering gue lihat cuma Jago doang. Jago paling sama beberapa susah sih warnanya merah-merah juga. Mirip-mirip ya. Tapi menurut ya pada akhirnya juga yang bertahan tuh pasti pelopor. Kalaupun ada yang baru-baru paling beda konsep. Ya mungkin dibikin jadi mobil bajai itu atau apa gitu. Tapi pada akhirnya akan balik yang namanya kuat aja. Coffee shop yang kuat itu coffee shop yang udah melewati ini Mas.
Pandemi kemarin. Ini kan udah kayak sistem apa sih? Seleksi Seleksi alam lah. Kayak gue bilang kalau brand lu sebelum COVID ada, setelah COVID masih ada. insya Allah kuat. Dan bukti kan memang banyak yang sebelum itu ada, selain ini masih ada kuat kan. Misalnya yang nggak selamat dulu. Sebut terus. Lu nanti juga akan, lu ngebayangin gitu gak sih kayak cebong lu diri lu ntar akan ramah pada waktunya gitu? Atau lu akan lihat diri lu seperti itu terus? Gue sebenarnya ramah kalau sama orang baru. Gue mah kalau dibilang karena gue basicnya itu mungkin bagi beberapa orang tuh galaknya tuh cuma di sosial media. Kalau di aslinya mah, karena kadang-kadang tuh gue jawab di sosial media tuh ya, tidak, enggak gitu, oke gitu. Tapi ketika ngobrol asli gue bisa lebih panjang gitu. Gue lebih senang ketemu langsung daripada di sosial media gitu. Makanya beberapa orang mungkin wah galak nih kalau dihubungin tuh pendek-pendek jawabnya gitu. Padahal ya gue sebenarnya malas ketik aja. Cobain ketik satu tangannya. Nah, terakhir nih soal kompetisi lagi nih. Kan lu merasa diri lu juga, lu kan banyak nih nge-labelin diri lu sendiri kan. Salah satunya tadi nih bagian dari kompetitor yang tidak mewakili apapun gitu kan. Saya unit bisnis gitu ya. Tapi orang rumahan nih gitu kan. Homebrewer gitu kan. Nah terus lu merasa kurang nih partisipan dari homebrewer nih gitu. Lu masih ngeliat seperti itu kan sekarang? Kalau sekarang gue sempet tuh pas tahun berapa ya? 2023, 2022. Homebrewer gue doang nih ngikut nih. Gak ada lagi homebrewer baru gitu. Tapi makin lama makin tua juga. Kayaknya kompetisi mah bodo amat lah ya. Gue malah berharap sekarang itu kompetitor makin dikit biar saingan makin kurang. karena dulu kan menggebu-gebu kan. Kayak wah, ayo dong homebrewer nih. Gue udah satu-satunya homebrewer pertama yang pernah juara nih. Lu pada pasti bisa juga gitu. Tapi di era sekarang kayak ya udahlah ya, yang mau kompet aja gitu. Tapi yang masih gue agak kesel tuh kalau lu kompet cuma pengen buat gaya-gayaan. Nah itu gue nggak suka. Emang ada yang buat gaya-gayaan? Maksudnya gimana tadi? Nggak paham gue. Gue cuma pengen punya foto di panggung. Oh, soalnya PR gue tetep ya, buat gaya-gayaan juga karena lu harus latihan gitu. Masa repot gitu loh. Emang ada nggak? Emang ada kali mas yang kompet gak latihan? Oh gitu ya? Bener-bener di panggung kayak ada gitu fotonya gitu. Banyak, buset. Ngomong latihan lu habis berapa, Ri? Apa? Biaya latihan lu habis berapa kalau menuju perlombaan? Sampai Avanza juga nggak? Enggak. Gue setiap tahun itu setiap lomba selalu di bawah 10 juta. Oh, lu budgetin segitu? Di bawah 10 juta? Tahun depan kayaknya enggak. Di atas itu? Karena gue udah udah kerjasama dengan teman gue, si Rocky. Di atas itu sebenarnya? Kalau di atas itu gue nggak tahu, tapi kalau selama ini gue kompet itu selalu nggak pernah lebih dari 10 juta. Nah itu sebenarnya nggak lebih dari 10 juta, itu biaya yang lu keluarkan, kurang dari 10 juta, atau sebenarnya lebih dari itu, cuman baik yang meng-cover gitu, baik yang ngebantu atau... Oh enggak, kalau 10 juta itu full semua, udah kayak pendaftaran, terus kayak penginapan, kayak biji kopi dan sebagainya gitu. Terus kayak apa lagi? Alat-alat kan gue udah ada semua. Nah, jadi alat-alat kan nggak pernah gue nggak pernah hitung alat karena alat-alat tuh gue selalu ada semua. Dan gue juga beberapa alat juga kadang-kadang minjem teman yang punya gitu, pinjem dong gitu. Nah kalau kopi dan sebagainya gue selalu ngebudgeting nggak boleh lebih dari 10 juta gitu. Ini jadi hambatan nggak sih buat lu? Menurut lu gitu ya, bukan buat lu, menurut lu soal biaya latihan kan ternyata nggak murah ya. Gitu. Kalau latihan, nah gue persiapan lah gitu istilahnya kan. Kalau latihan itu nggak pernah keluar duit. Kan orang mungkin ada latihan pakai kopi ya. Gue kalau selama latihan doang gue nggak pernah pakai kopi. Jadi gue cuma nuang air doang. Oh belajar, lu melatih diri lu menuang air. Strateginya gitu ya. Gue selalu kopi itu cuma sekilo. Jadi makanya gue berani beli kopi mahal karena yang gue beli cuma sekilo. Sekilo pun itu kayak gue 400 tuh buat ngulik, 500 buat kopi. Gue selalu kayak gitu tuh. Biasanya gue dibantu oatmeal kan. Ya. Ini pokoknya segini tuh buat lu mungkin nyari profile roasting kali. Nah sisanya 500 gram ini buat kita compete gitu. Makanya gue selalu pakai dos rendah kan. 15 gram, 14 gram, 12 gram gitu biar gak banyak juga gitu. Menarik juga tuh. Strategi lu ya. Makanya lu bisa di bawah 10 juta akhirnya. Dan kompetisi terakhir kemarin itu sebenarnya gue gak keluar duit mas.
Bahkan nggak keluar duit. Karena Oatmeal kan ngasih nih. Ini ada, lu mau blend kan? Ya, ini kopinya ini. Cari, gua cobain oke. Gua nggak punya duit buat beli itu kopi. Tapi gua nggak mikirin, biar ya, tar aja duitnya nih. Selesai peringkat 2 kan? Ya. Peringkat 2 sebagai juara. Gua kumpulin kopi sisa, Mas. Gua jual satu per 15 gram 500.000. Oke. Per 15 gram 500.000. Ini kopi juara 2. Nilainya segini. Gua punya 25 pack. Oke. Gua kumpulin dari sisa satu. Lumayan banyak. Balik kok ada. Tapi itu terjadi karena gue peringkatnya bagus. Karena peringkat. Kalau mamanya gue nggak masuk final, mungkin gue pusing. Nggak bisa jual segitu. Iya. Mungkin gue akan bilang kontennya, gue ngutang dulu kali ya. Gitu. Itu agak cukup nekat sih Mas yang kemarin terakhir yang peringkat 2. Jadi kayak anjing gue nggak ada duitnya, tapi gue pengen pakai kopi yang ini gitu. Udahlah, gas saya lah. Terada aja rezekinya. Untungnya peringkat 2 dan banyak yang mau beli gitu. Beruntung berarti ya. Beruntung. Makanya pas gue jual 15. Berapa Mas? Kan gue terus di broadcast sama di stories. Ada yang mau nggak nih 15 gram ini harga DM? Berapa Mas? 500 gram? Berapa? 500.000. Oke Mas, saya ambil 2. Wih gas. Oke. Tapi ya itu Mas yang beli itu kirimnya ke Manokwari, Jauh-jauh ya? kirimnya ke Batam, kirimnya ke Padang, kirimnya ke yang beli minimal orang Jakarta Selatan tuh paling cuma 2-3 orang. Terus yang kenal lagi malu jangan yang di selatan. Nggak kenal. Kenal juga malah ya. Tapi nggak sebanyak yang di luar daerah ya. Cuma mungkin kenapa teman-teman di luar Jakarta atau teman daerah gitu berani beli karena mereka kan penasaran juga kan ingin merasakan hal yang sama. Bahkan gue bilang kalau mau nanya resepnya tanya aja atau mau nanya airnya nanti gue bantu biar lu bisa merasakan feel yang sama. Kopinya optimalnya gimana gitu. Ya karena Mas Rebu, Mas gue juga harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Mas Rebu 15 gram kan lumayan itu. Kari terakhir nih, berarti buat teman-teman yang nyeduh nih, Ri, kalau mau lomba akhirnya kan, apa yang harus dipersiapkan, Ri? Tips lah dari lu, Ri. Saran. Kalau gue pribadi, Nggak tutup. udah basi ya kalau disuruh baca peraturan. Nggak apa-apa, nggak ada yang ngasih kok. Itu kan mestinya strategi lu ya. Kan orang, kita kan belajar, tadi sudah bilang kan, belajar juga dari orang, kompetitor lain, dan sebagainya gitu. Itu yang menarik kan dari kompetisi gitu kan. Nah, tadi kan mungkin, ya pengalaman lo gitu. Selama ini tuh apa sih yang paling ngebantu banget gitu. Sebenarnya inti dari lomba Brewers Cup ini, terutama Open Service adalah apapun yang kita omongkan, apapun yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan ada yang di cup para juri gitu. Selama ini orang-orang selalu berpikir bahwa kalau mau menang kita pakai kopi mahal, kalau mau menang kita harus pakai alat-alat yang mutakhir yang canggih, yang unik-unik, yang banyak tambahan-tambahan additional tools gitu. Enggak. Selama apapun yang lo omongin di panggung dan lo bertanggung jawab terhadap hasil dan ada, lo bisa menang gitu. Maksudnya kayak lu pakai alat yang canggih-canggih gini, lu bilang kopi lu kan floral, tapi jurinya cuma ketemu brown sugar, ya itu berarti kan lu bohong gitu. Sebagai barista lu bohong ke customer lu gitu. Tidak match gitu ya. Itu yang membuat nilai lu rendah gitu. Rendah secara nilai kopi dan rendah secara mungkin coffee knowledge, karena penggunaan coffee knowledge sekarang. Secara coffee knowledge kurang karena lu nggak bertanggung jawab gitu. Terus pahami fundamental. Contoh, kayak kita nih di presentasi nih ngomong nih. Saya ingin meminimalisir ekstraksi pada penyeduhan, tapi dia nyeduh full immersion Mas. Nah itu kan kontradiktif ya. Nah itu juga kena Mas. Makanya pemahaman terhadap hal-hal yang fundamental gitu itu juga penting buat membantu lu bikin skrip, membantu lu untuk mendapatkan coffee knowledge yang bagus di kompetisi gitu. Karena kan kalau dulu kita mikirnya, wah kita compete bawa kopi seduh dah aman nih, beres, enak ya. Enggak, ternyata enggak. Sekarang tuh lebih detail permainannya. Jadi pahami fundamental, pahami peraturan, sama itu bertanggung jawab terhadap apapun yang diomongin di presentasi gitu. Jadi harus match gitu ya, apa yang lo sampaikan sama dirasa gitu kan, dirasain. Kedua fundamental, tadi macam-macam. Salah satunya kayak kalau lu bilang teori penyeduhan seperti ini atau logika penyeduhan seperti ini ya, lu harus pakai juga seperti itu ya. Yang ketiga peraturan gimana, Ri? Jelasin, Ri. Kayak peraturan. Emang banyak orang yang gimana tuh? Sebenarnya paling banyak di peraturan itu kayak hal-hal sepele sih Mas. Contoh kayak dia akhirnya di luar batas minimum atau maksimum gitu.
Karena tidak baca peraturan gitu ya. Terus kayak mama kan setiap tahun tuh peraturan selalu berubah ya. Peraturan selalu berubah gitu. Kayak mungkin dulu ada kayak lu megang barang sebelum lu mulai ngomong time tuh nggak boleh, lu pasti lu DQ gitu. Itu kan hal-hal yang seharusnya masa lu udah latihan berbulan-bulan DQ gara-gara lu merbaikin posisi dripper sebelum ngomong time, itu kan gak lucu gitu. Kayak gitu kan akan terjadi kalau lu nggak baca peraturan gitu. Dan setiap tahun masalahnya ganti, jadi ya mau nggak mau harus rajin baca gitu ya. Sekarang tuh gampang kok. Lu download peraturan terbaru, masukin ChatGPT. Udah beres ya, kalaupun nggak mampu bahasa Inggris. Masukin ChatGPT, terus prompt-nya tolong rangkum. Oke, banyak cara lah ya. Orang kan tuh baca rules and regulation gara-gara itu bahasa Inggris. Ya sekarang udah canggih. Itu saya bahasa Inggris, bahasanya kan juga tahu sendiri ya. Peraturan kan masin banget emang ya. Bahasanya saya malas kadang. Dan lomba kopi itu sebenarnya bukan lomba bagus-bagusan kopi. Lomba bagus optimalan ekstraksi. Optimal. Siapa yang bisa mengekstraksi paling optimal itu yang terbaik gitu. Bahkan kayak banyak kok kopi yang mahal banget, kok bisa kalah sama kopi yang biasa aja. Ya mungkin ekstraksi si ini tuh nyampe semua gitu. Apapun yang diomongin, apa yang ini nilainya masuk, ya udah. Tapi kenapa orang-orang tuh selalu pakai kopi mahal? Pilihannya selalu gitu ya, mahal. Kopi mahal atau kopi geisha lah gitu. Ya kita lomba pengen nyari aman kan. Ya. Secara amannya ya gitu. Masa ketika lain lomba pakai Ferrari, lu pakai Avanza yang nggak nyampe juga gitu. Berarti kalau nggak baca juga percuma, gitu ya. Nggak paham fundamental juga percuma. Gitu kan. Banyak kok juara-juara dunia tuh pakai kopi biasa. Terus nggak match juga apa yang disampaikan sama yang dicoba juri gitu ya. Benar. Di 3 hal itu, Ri, udah cukup, Ri? Cukup. Sama ini sih, apa ya? Ya lomba tuh serius, Mas. Emang ada nggak serius? Banyak masa nggak serius, Mas. Maksudnya lomba nggak serius tuh kayak ngeremehin lomba lah. Oke, nggak kepenteng gitu ya. Ini gampang nanti ntar aja gitu. Kayak gue banyak kok ngeliat orang-orang kayak gitu. Terus jangan cepat puas sama hasil yang udah didapat gitu. Kayak lu juara Tarkam udah pengen dipanggil champ gitu. Oh, ada juga yang gitu. Karena menurut gue champ itu juara 1 dan nasional. Kata lu gitu kan? Iya, juara 1 dan nasional. Kalau juara 2 apa? Loser apa? The first loser. The first loser, the second loser. Sampai ke berapa dan? Oh gitu. Mental. Jadi champ tuh ya mental juga ya. Ya. Oke, ada lagi, Ri? Tipsnya buat peserta lomba-lomba nih, selain buat lu juga kan nih, biar lu nambah kompetitor juga kan? Apa ya? Gue gak pengen nomor kompetitor. Enggak sih, maksudnya industrinya udah lagi baik. Enjoy the moment aja. Oke, enjoy the moment. Walaupun banyak yang teriak-teriak mahal ya. Lu emang gak kerasa ini, Ri? Sebagai peminum kopi rumahan di rumah? Gua jujur, Mas, gua terakhir beli roasted beans tuh 2020. Sekarang berarti lu? Gua banyak dikasih teman. Oh. Baik. Dia 6 tahun dari donatur berarti kamu. Maksudnya kayak mamanya gua tuh sering kayak ada orang-orang kayak, Mas Fari bisa nggak cobain roastingan gua, ada kayak yang ini. Mereka minta komen gitu. Biasanya mereka ngirim 1 atau 2 gitu. Nah itu kan kalau sudah biasanya gua kulik secara serius gitu dan bertahap gitu. Mas, minggu pertama kopi lu kayak gini, minggu lagi gini. Tapi kan kopinya banyak. Ya itu akhirnya jadi kopi gua sehari-hari gitu. Walaupun itu mungkin kopinya gak enak gitu ya. Tapi gua minum gitu. Dan akhirnya dari 2020 sampai sekarang ya, gua gak pernah beli roasted. Hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun, guys. Itu berkah juara ya. Berkah juara. Hemat banget tuh. Jadi lu orang pada ngeluh harga green bean naik, lu cuek aja gitu. Mungkin belum ngerasain ya. Kalau gue punya toko mungkin gue nggak langsung ngerasain gitu ya. Mungkin kalau gue punya toko gue juga akan ngeluh. Oke. Kalau sekarang harga standar Jakarta berapa Mas menurut lu? Apa? Per cup? 40 masih makses nggak? Sengaja nih jawab aja. Nggak tahu ya gue. Kan gue terbentur sama ini juga kan. Dapat. 40 lah, masih make sense lah ya 40. Ya tadi sekitar Cubung 50 masih make sense gitu. Cubung berapa sih sekarang? 35 ya? 35. Kalau daerah masih, kalau sekarang daerah udah nyampe 30 sih. 30. Ya. Susah nyari yang 25 sekarang. Gak mungkin lah. Ya karena harganya juga tinggi gitu kan sekarang. Ya mungkin harus di tempat daerah penghasil, mungkin di Gayo sendiri langsung mungkin masih bisa. Mungkin. Jogja mungkin masih ya? Ya ada. Tapi ini ada kan itu kan tergantung akhirnya kembali ke pengusahanya. Dia mau marginnya tuh ya istilahnya mungkin nggak standar gitu. Iya benar. Dia sendiri terus atau tadi kalau dia owner sama pekerjaan dia juga
Kadang beta tuh kebutuhannya kan, ya segini cukup lah. Tapi kalau kita bekerja terus pengen tumbuh kan biasanya nggak cukup gitu kan, margin kayak gitu. Tergantung itu sih. Keri, terima kasih. Sama-sama Mas. Ini kita ketemu lagi nanti di Kipo. Ini udah nggak ada Mas. Nanti gue tunggulah podcast lu. Mas Yudhisya udah sibuk. Doakan ya juara ya. Oh iya, Ri, terakhir tuh dulu Pak ya. Semoga lu juara, Ri. Amin, amin. Biar sederhana aja, nazar lu terpenuhi. Amin. Orang kan dia bernazar, janji sama Tuhan loh. Jadi kalau nggak buka itu kan repot ya. Maya Tuhan bantulah juga. Nah, insya Allah, amin. Amin. Makasih, Ri.